Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Hanifah. Di sini akan menjelaskan terkait dengan materi agen kemoterapi untuk agen antivirus untuk infeksi influenza. Ya, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan virus influenza itu sendiri, kemudian gejala influenzanya, dan agen kemoterapi antiviral untuk influenza. Nah, virus influenza sendiri ini merupakan penyakit flu, ya, penyakit pernafasan yang sangat menular dan bisa disebabkan oleh sejumlah virus RNA yang nanti akan menginfeksi kepada manusia. Nah, secara global saat ini sudah sebanyak 500.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat terjadi komplikasi karena penyakit influenza. Nah, bagi mereka yang tertular infeksi, nah resiko komplikasi ini dan keparahan dapat dikurangi dengan pemberian obat antiviral, antiinfluenza dengan tepat. Nah, jika diminum sesegera mungkin dan lebih baik dalam jangka waktu 24 hingga 72 jam setelah timbulnya gejala. Nah, kemudian dari virus influenza sendiri ini terdapat tiga tipe. Yang pertama ada tipe A. Tipe A ini dapat menginfeksi manusia dan hewan. Nah, seperti sapi, kuda, dan unggas lainnya. Tipe A ini memiliki dua jenis kelompok. Yang pertama berdasarkan dua protein permukaan virus yaitu hemaglutinin dan HA dan neuroaminidase NA. Contohnya di sini H1N1, H5N1. Nah, virus A ini termasuk virus yang sangat berbahaya dan ganas dan dapat menjadi eh, pandemi kemudian endemi pada suatu wilayah, ya, gitu. Dan ini juga pernah dialami waktu dulu H5N1 atau virus flu burung. Nah, kemudian yang kedua ada virus influenza tipe B. Ini biasanya tidak menyebabkan penyakit yang parah dan lebih ringan dibanding dengan tipe A dan mutasinya juga lebih lambat. Kemudian tipe C ini lebih ringan lagi. Pada umumnya ini penyakitnya lebih ringan sehingga tidak terkait dengan epidemi atau pandemi. Seperti itu. Nah, ini ada perbandingan eh, untuk kita membedakan saja gitu ya dari influenza itu sendiri, kemudian COVID-19 dan common cold. Di sini saya sudah memberikan tanda yang untuk dari influenza sendiri ini yang paling untuk membedakan, yang paling membedakan dari penyakit yang lain itu adalah dari nafas yang eh, berat gitu ya, napas berat, kemudian bernafas juga berat gitu ya. Ini dari influenza ada gejalanya, tetapi dari common cold gitu ya, pilek gitu tidak ada gitu ya. Kemudian jadi hampir sama dengan COVID-19 dan ada juga simptoma gejala dari okuler itu gatal gitu ya, kemerahan, kemudian bengkak. Nah, itu biasanya pada influenza tidak terjadi dan lebih ke common cold. Kemudian untuk membedakan dari COVID-19, biasanya di sini untuk gejalanya ada hilangnya rasa dan penciuman. Begitu. Nah, eh, untuk site dari antivirus sendiri, drug actionnya, di sini ada proses bagaimana masuknya virus ke dalam eh, sel dan proses pertumbuhan virus itu sendiri di dalam tubuh. Ya, ini diawali dengan eh,
masuknya virus dan perlekatan virus ini, yang ini ya, kemudian terjadi penetrasi ya di sel, kemudian ini terjadi pelepasan selubung atau uncoating, dan selanjutnya terjadi perbentukan eh, protein ya, sintesis protein di sini. Kemudian selanjutnya terjadi pembentukan sintesis asam nukleat. Kemudian setelah itu adalah proses transkripsi. Setelah proses transkripsi masuk ke proses pembentukan protein lanjutan ya, sintesis protein pada virus. Kemudian di sini ada proses pengemasan yang penyusunan virusnya, kemudian virus itu dikeluarkan dan masuk ke dalam sistematik ya tubuh. Nah, di sini eh, ada blokade-blokade target obat di mana di mana obat itu eh, aktif dengan mekanismenya untuk memblok virus. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan influenza. Yang pertama mungkin nanti dari ini dari pemblokadean untuk proses uncoating virus, kemudian juga ini ada pemblokadean di bagian transkripsi ya, influenza, dan dari neuroamidase, blokade amidase ketika virusnya dirilis ya. Nah, untuk ini agen anti-influenzanya ini dari Katsung. Jadi sampai tahun 2018 ini ada 5 obat antivirus yang dapat diterima gitu ya. Tiga di antaranya itu neuraminidase inhibitor. Ini ada oral oseltamivir, inhalasi zanamivir, dan IV peramivir. Kemudian ada 2 dengan mekanisme adamantanes, yaitu amantadin dan rimantadin. Nah, kemudian karakteristik farmakologinya di sini tadi dari amantadin ada oral, kemudian rimantadin ada oral, kemudian zanamivir itu dari inhalasi, kemudian oseltamivir ada oral juga, dan peramivir, kemudian intravena, dan baloxavir ini ada oral. Ini tabel dari apa namanya, karakteristiknya dari bioavailabilitas dari pemberian oral, kemudian efek dari makanan, efek terhadap makanan, efek dari pemberian makan terhadap obatnya, kemudian eliminasi obatnya. Yang paling ini adalah yang paling lama di sini, baloxavir itu sampai 79 jam. Kemudian dari protein banding, dari metabolisme, di sini baloxavir juga hampir 80% ya. Kemudian dari ekstraksi renal, ini yang paling banyak itu zanamivir hampir 100 sampai 100%. Kemudian untuk dosisnya di sini amantadin dari mantadin diberikan pada usia lanjut, ini lebih dari sama dengan 65 tahun. Nah, mekanisme obat untuk influenza ini yang pertama dari amantadin dan rimantadin. Mekanisme aksinya ini menghambat replikasi virus dengan mengganggu uncoating virus dan mempengaruhi proses perlekatan, eh, mengaruhi proses untuk apa namanya, transkrip ya, perakitan perakitan atau pembentukan virus. Kemudian dari resistensinya ini terjadi mutasi pada protein M2 virus influenza A, kemudian menyebabkan resistensi. Dan dari adminnya, dari amantadin, ini diekspresikan sebagian besar tidak berubah melalui urin dengan waktu paru eliminasi 12-18 jam. Kemudian rimantadin bergantung pada fungsi hati untuk eliminasi dengan waktu paru 24-36 jam. Dan penggunaan terapeutiknya ini efektif untuk pencegahan pengobatan virus, pengobatan infeksi influenza A, dan tetapi vaksinasi tetap lebih efektif secara biaya. Kemudian efek sampingnya dari CNS dan gastrointestinal seperti kecemasan, kesulitan berkonsentrasi dan mual.
Selanjutnya dari oseltamivir, ini mekanisme aksinya inhibitor neuraminidase yang menghambat pelepasan virus dari sel yang terinfeksi. Kemudian untuk resistensi, varian influenza A H1N1 telah menjadi hampir 100% resisten pada pemberian oseltamivir. Kemudian dari adminnya dapat diserap dengan cepat dan tidak terpengaruh oleh makanan. Untuk penggunaan terapeutiknya, efektif dalam pengobatan dan pencegahan influenza A dan B. Efek sampingnya mual, ketidaknyamanan perut, dan sakit kepala. Dari zanamivir, mekanisme aksinya menghambat neuraminidase menyebabkan agregasi virus di permukaan sel. Kemudian dari adminnya, bioavailabilitas oral kurang dari 5% dan lebih diberikan melalui inhalasi. Kemudian penggunaan terapeutiknya efektif dalam pengobatan dan pencegahan infeksi influenza A dan B. Efek sampingnya di sini ada wheezing dan bronkospasme, terutama pada pasien dengan penyakit saluran nafas. Kemudian ada peramivir, ini mekanisme aksinya inhibitor neuraminidase dengan struktur yang sedikit berbeda dari inhibitor lain. Dari adminnya tidak signifikan di metabolisme, diekskresikan melalui ginjal. Untuk penggunaan terapeutiknya diberikan sebagai dosis tunggal intravena untuk pengobatan influenza. Efek sampingnya diare dan reaksi hipersensitivitas. Untuk balok safir, marboksil, mekanisme aksinya ini inhibitor endonuklease yang menghambat sintesis mRNA virus. Dari ADP-nya, dihidrolisis menjadi asam balok safir dan diekspresikan melalui empedu. Kemudian penggunaan terapeutiknya efektif untuk penggunaan dan pencegahan influenza A dan B. Efek sampingnya diare yang paling utama. Dan yang terakhir ada interferon, ini memiliki aktivitas antivirus, imunomodulator, dan antiproliferatif. Kemudian digunakan untuk berbagai infeksi virus dan beberapa kondisi medis lainnya, dan efek samping dapat lebih signifikan dibanding dengan terapi antivirus konvensional. Nah, untuk kesimpulannya, penggunaan gen antiviral untuk influenza itu sangat penting, tetapi resistensi terhadap obat menjadi tantangan utama. Untuk saat ini, mungkin untuk amantadin dan rimantadin itu resistennya lebih tinggi gitu. Dan sementara pengobatan antiviral itu dapat membantu mengurangi durasi dan keparahan gejala yang diberikan jika diberikan lebih awal gitu. Dan tetap paling utama disarankan dilakukan vaksinasi untuk pencegahan yang lebih efektif. Nah, referensinya dari Katsung, kemudian dari Goodman-Gilman, dan satu jurnal influenza dan vaksin influenza. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga dapat menambah sedikit wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.